Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan selamat datang di channel kami. Pada postingan kali ini kami akan berbagi informasi seputar dunia penerbangan ya, atau berbicara tentang dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk kemudian para penumpang bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ya. Nah, sekedar informasi sebelum kami lanjut bahwa pemerintah Indonesia beberapa hari yang lalu telah secara resmi mengumumkan untuk memperpanjang masa PPKM level 1 sampai level 4 hingga tanggal 13 September 2021 ya. Baik, berkenaan dengan hal tersebut, kami ingin sampaikan dokumen persyaratan terupdate terbaru yang diperbarui pada tanggal 7 yang lalu. Ada sedikit perubahan sehingga kami perlu menyampaikan dan memberi penjelasan kepada teman-teman sekalian yang mungkin baru tahu tentang perubahan-perubahan dari persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ya. Dan mungkin ada juga yang sudah pada tahu terkait dengan apa yang akan kami sampaikan pada postingan kali ini. Baik, kita akan membacakan satu persatu persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ya. Pertama, dalam penerapan PPKM level 1 sampai 4 di Jawa dan Bali hingga tanggal 13 September 2021, maka seorang traveler dari dan menuju kota di Pulau Jawa dan Bali wajib kemudian melampirkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal 1 dosis pertama ya, dan hasil tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Baik, kita berhenti dulu pada poin ini. Jadi calon penumpang yang berkeinginan atau bertujuan untuk melakukan perjalanan dari atau menuju ke daerah Bali atau Jawa, maka tetap wajib menggunakan PCR. Kemudian untuk syarat vaksinasinya diwajibkan untuk menggunakan atau bisa menggunakan vaksinasi dengan 1 dosis pertama ya. Kemudian kita lanjut pada kalimat selanjutnya, yaitu khusus untuk penerbangan antara kota atau kabupaten di Jawa dan Bali bagi seorang traveler atau penumpang dengan status vaksinasi lengkap 2 dosis dapat menunjukkan hasil tes negatif antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk penerbangan antara kota atau kabupaten di Jawa dan Bali maka diberikan kemudahan, yaitu seorang penumpang bisa menggunakan swab antigen saja, tetapi dengan syarat, dengan catatan yang bersangkutan harus mempunyai atau memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis pertama ya. Jadi bila Anda tidak mempunyai atau memiliki surat atau kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 2 dosis itu, maka Anda tetap harus menggunakan yang namanya RT-PCR. Kemudian kita lanjut pada persyaratan yang kedua ya. Yang kedua itu dalam penerapan PPKM level 1 sampai 4 di luar Jawa dan Bali hingga tanggal 20 September 2021. Maka seorang traveler atau penumpang dari atau menuju kota-kota di luar Pulau Jawa dan Bali wajib melampirkan kartu sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal 1 dosis pertama dan hasil tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum penerbangan ya. Sebelumnya kita bahas tentang persyaratan yang ada di dalam Pulau Jawa dan Bali ya.
Nah, sekarang poin yang kedua kita bahas tentang persyaratan yang ada di luar Pulau Jawa dan Bali, di mana seorang traveler atau penumpang itu diberikan syarat untuk wajib melampirkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal 1 dosis pertama, dan kemudian ditambah lagi dengan persyaratan hasil tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Jadi untuk persyaratan keberangkatan di luar Pulau Jawa ini tidak diperkenankan ya untuk menggunakan tes swab antigen. Baik, kita lanjut persyaratan yang ketiga, yaitu selama perpanjangan PPKM level 1 sampai 4, penerbangan domestik hanya diizinkan bagi keberangkatan penumpang berusia 12 tahun atau lebih. Jadi pada poin yang ketiga ini sebenarnya aturannya masih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana anak yang berusia 12 tahun ke bawah itu belum diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Dan sebenarnya bukan hanya pesawat terbang ya, transportasi laut dalam hal ini kapal PT Pelni ini belum juga mengizinkan calon penumpang yang berusia 12 tahun ke bawah untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal Pelni tersebut. Dan masih dalam menunggu keputusan yang baru, keputusan yang update terkait dengan status dari seorang anak yang berusia 12 tahun ke bawah untuk bisa kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ataupun menggunakan kapal PT Pelni ya. Jadi ini juga menjawab beberapa keluhan atau pertanyaan dari beberapa masyarakat yang kemudian masih bertanya-tanya tentang status dari seorang anak yang berusia 12 tahun ke bawah, apakah bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang atau bisa menggunakan kapal PT Pelni. Baik, kami lanjut pada keterangan berikutnya, di mana syarat penerbangan di laman ini atau yang kami bacakan tadi, yaitu poin 1, poin 2, dan poin 3, itu diperbarui berdasarkan aturan berpergian dari atau menuju destinasi sesuai kondisi PPKM pada destinasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kemudian para traveler atau para penumpang diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ya. Dan kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.